Salam damai sejahtera, saudara dan saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Izinkan kami mengambil bacaan liturgi dari Pesta Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus tanggal 2 Juni. Di mana bacaan diambil dari Markus 14 ayat 12 sampai 16 dan 22 sampai dengan 26. Pada hari pertama dari Hari Raya Roti Tak Beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid berkata kepada Yesus, "Ke tempat mana engkau menghendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seseorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Pesan Guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada para murid dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya yang baru, yaitu dalam kerajaan Allah." Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Kalau kita perhatikan pada bacaan minggu ini, kita perlu sangat berterima kasih dan bersuka cita atas anugerah yang begitu besar, yang begitu istimewa dari Tuhan kita, yang hadir tentunya dengan caranya yang misterius. Di mana Yesus hadir dengan benar-benar memberikan dagingnya dan darahnya sebagai makanan dan minuman. Bahkan Yesus juga berjanji, bila kita menerimanya dalam hidup kita, kita percaya kepadanya, maka kita pun akan memperoleh anugerah hidup kekal. Hari ini kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, yang merupakan hari raya besar, karena kita dapat memperoleh harta karun yang istimewa, harta karun yang luar biasa, yaitu apa? Ekaristi. Yesus sendiri hadir dalam sakramen Ekaristi ini dalam rupa roti dan anggur, yang adalah benar-benar tubuh dan darah Yesus yang menyelamatkan. Sakramen Ekaristi ini dapat dikatakan juga sebagai puncak dari segala sakramen. Yesus sendiri yang dengan rela menanggung semua dosa kita dan menyalibkannya di kayu salib, sehingga kita semua boleh memperoleh anugerah hidup kekal bersamanya. Saya jadi teringat pada sebuah cerita mengenai bacon and egg. Alkisah dalam suatu peternakan di mana hubungan antara seluruh anggotanya begitu harmonis. Suatu ketika saat pemilik peternakan, ya katakanlah sang petaninya, akan ulang tahun, kebetulan ada seekor ayam dan seekor babi sedang berjalan bersama. Tiba-tiba ayam mengatakan, "Apa ya hadiah yang baik yang kita boleh berikan kepada pemilik kita, sang petani, di hari ulang tahunnya?" Karena kebetulan pemilik petani itu juga dikasihi oleh seluruh peserta di peternakan tersebut. Tiba-tiba si ayam mengatakan, "Aku tahu, aku punya ide yang cemerlang." Dia mengatakan pada babi, "Hai, bagaimana babi kalau kita berikan breakfast terindah buat sang petani, yaitu sepiring bacon and egg?" Setelah mendengarnya, si babi menjadi murung dan sedih. Sehingga si ayam bertanya, "Hei babi, bukankah itu suatu ide yang cemerlang? Bukankah kita sepakat kita mengasihi Tuhan kita dan kita mau memberikan hadiah terbaik bagi majikan kita?" Namun dengan lemas si babi berkata,
itu memang hadiah yang bagus buat majikan kita. Namun bagi kamu itu hanya sebuah kontribusi. Kamu hanya memberikan sebuah telurmu. Tapi bagi saya itu suatu komitmen yang bukan main. Komitmen yang sangat besar dan luar biasa. Karena artinya itu aku mengorbankan nyawaku. Kadang kita juga seperti ayam. Kita hanya mau berkontribusi sedikit bagi Tuhan yang sudah dengan rela mengorbankan segalanya dan mengajak memberi kita keselamatan. Untuk suatu komitmen yang luar biasa kita takut. Tapi kadang-kadang juga kita sulit untuk melakukan komitmen-komitmen dalam hidup kita bagi Tuhan. Kita mau berkontribusi sedikit, kemudian kita pergi. Padahal apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita sangat luar biasa. Dia sudah mengasihi kita, mempercayai kita, memberikan kita kehidupan dan memelihara kita. Bayangkan saja, Allah yang maha tinggi, yang sampai berela turun ke dunia, berkorban untuk menjadi manusia yang hina dina. Bahkan dia sampai mati di kayu salib, yang merupakan juga orang yang mati terkutuk di kayu salib. Padahal bagi kita hanya diminta percaya dan kita mau mengikuti firman-Nya. Ya kebetulan kalau diingat-ingat seperti ini, saya sendiri juga jadi malu kadang-kadang. Ya katakanlah saya senang ikut retret. Banyak teman yang suka ngegodai saya karena saya sering ikut retret. Dia bilang, "Hey bro, you are so holy," katanya. Makanya karena apa? Karena saya sering ikut retret. Tapi sebetulnya kalau mau jujur, saya bukan holy. Bahkan saya merasa saya sangat kotor. Salah satu alasan saya untuk ikut retret adalah untuk membersihkan diri. Karena saya masih seperti ayam. Saya belum mampu menjadi seperti babi. Saya hanya mau berkontribusi sedikit. Dan saya belum mampu untuk berkomitmen secara penuh. Saya biasanya menjadi lebih baik setelah pulang dari retret. Namun ya itu paling bertahan 1 minggu atau 2 minggu. Atau sebulan atau 2 bulan. Perlahan-lahan saya akan kembali menjadi hampir seperti semula. Saya belum berani benar-benar berkomitmen. Maka dari itu saya senang ikut retret. Semoga lama-lama saya menjadi lebih baik dan saya berani untuk lebih berkomitmen. Bila ada masukan, berikan komentar Anda. Jangan lupa di like dan subscribe, juga di share agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.